Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Mukarram Ustaz Taufikur Rahman SQ yang hari ini insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, marilah langsung saja kita buka karena kita udah kangen banget sama Ustaz ya, dengan surat Al-Fatihah. Insya Allah duduknya kita di sini akan menambah ilmu. Duduknya kita di sini akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Al-Mukarram waktu tafadhol. Ya, izin ya. Yang mana biasanya makanya? Oh, banyak banget ini. Ini ya, Nah, gitu aja, nggak apa-apa. Ya. Punten ya Anda, tolong. Tidak ada. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayahanda dan ibunda yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Dengan izin Allah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, baik min buyutillah. Yang kita laksanakan merupakan kecintaan baginda Rasulullah, yaitu sholat duha, dan dilanjutkan dengan kajian. Ya Allah, kami berkumpul karenamu, menjalankan sunnah nabimu yang kami harapkan ada ridhomu. Semoga kesemuanya ini selalu menjadi wasilah diri kami, jiwa kami selalu mulia di hadapan yang maha mulia dengan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'ilin. Sepat gabus lelek, cepat bagus ndak bertele-tele. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak lagi. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga yang hadir pagi ini terus panjang umur, murah rezeki. Udah ngomong rezeki yang nyender, amin kenceng aja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di Quran surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33.
Surat ke-8 ayah bunda, karena saya lihat alhamdulillah apalagi yang akhwat rata-rata memegang Al-Quran. Surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Itu ayat sangat pendek, tapi kalau dibahas secara detail nyampe jam 9 gak bakalan kelar. Tapi insya Allah dalam kajian yang singkat, kajian duha di masjid kita tercinta, Masjid Jami Nurul Hidayah ini, kita betul-betul maksimalkan untuk bahasan kita. Surat keberapa ayah bunda tadi itu? Surat keberapa? 8 juz berapa? 9 ayat berapa? Nah, ini Jamaah Nurul Hidayah mohon maaf, hafalnya 30 juz apa juz 30? 30. Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja. Ya, karena jujur ya bunda, ngapal ngaji nggak segampang kayak ngapal nyanyi. Ya, jujur. Ya Allah, kalau nyanyi mah kita nggak pakai apalin, denger aja tuh tetangga nyetel, apal aja udah. Ya, tapi kalau ngaji, kalau nggak kita praktekkan, kita nggak jaga, ya Allah, ini PR buat kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita ke depan. Kenapa Ustaz? Dari Keranji langsung ke Pelumpang melihat Bajar ada markisa. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau bocah kita nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Cocok? Cocok? Cok? Gali cok, gala gacok. Kurang semangat cok. Cocoknya belum pada sarapan ya. Nah, cocok? Cok, gali cok, gala gacok. Nah, begitu semangat toh. Udah breakfast kan di depan sampai banyak tuh. Tadi saya ditawarin aja saya enggak. Kenapa? Karena biar jam 8 udah mulai. Ustaz belum sarapan. Saya bilang antum biar paham dah Ustaz Zulfikar. Maksudnya ntar selesai berarti ada tikus pada beranak. Boleh dibungkus buat anak. Ya. Jangan dipikirin, jangan. Cuma ngingetin doang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baik, saya lanjutin. Bunda, surat Al-Anfal ayat ke-33. Biar makin barokah dan afdal, izin saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, dan Allah nggak bakalan liyu'azzibahum, memberikan bencana kepada kita, kepada mereka. Berbicara bencana berarti secara jangkauan luas. Tsunami, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir bandang. Itu bicara bencana yang luas jangkauannya. Kenapa luas? Kita bisa lihat ibroh di depan mata. Dari tahun 2004 Desember, peristiwa tsunami Aceh dengan skala Richter 9, berapa, kan udah kebangkatan lama, rada lupa sudah, intinya palanya 9. Tapi Masya Allah, dengan waktu yang betul-betul singkat, nggak nyampe 1 jam, 165.000 jiwa yang meninggal dengan seketika. Itu pun yang terevakuasi entah kemana, yang hilang nggak tahu rimbahnya. Peristiwa tsunami lagi Pangandaran, peristiwa Bantul Jogja, peristiwa juga tsunami di wilayah Banten Kulon, kemudian banjir Semarang, ya Allah, bahkan gempa bumi yang paling akhir di Indonesia wilayah Cianjur. Rasa-rasanya kalau ibarat luka itu belum kering, masih basah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu secara jangkauan luas. Berarti kalau kita perkecil secara kerucut, mana personal keluarga kita. Suami punya istri, istri punya suami, di dalamnya rumah tangga kita, ada anak kita mungkin yang memang lebih senior usia dari saya, anak kita sudah menikah lagi. Berarti ayah bunda udah punya mantu alhamdulillah, anak nikahnya udah lebih dari 2 tahun, berarti udah melahirkan anak, berarti ayah bunda udah punya cucu, nanti cucunya pun besar, begitu terus. Nah, ayah bunda rahimakumullah, di surat Al-Anfal ayat ke-33 Allah
Allah menawarkan buat kita. Apa tawaran Allah? Aku nggak bakalan nurunin bencana. Berarti kalau secara personal rumah tangga, ayah bunda pengen nggak rumah tangga kita sakinah? Pengen nggak di dalamnya penuh marhamah mawaddah? Pengen nggak juga punya anak nggak rongkah tapi dengar kata bahasa Quran mah betul-betul menjadi qurrata ayun? Pengen apa enggak? Tapi syaratnya dikasih tahu sama Allah pagi ini nih, nggak berat syaratnya kok. Apa syarat pertama dari surat Al-Anfal ayat ke-33 lewat kajian kita di Masjid Tercinta Nurul Hidayah ini? Syaratnya cuman gampang banget. Allah mau mengajukan kepada kita wa anta fihim. Ini yang kita kadang-kadang nggak ngamal ini mah saya tahu jamaah Nurul Hidayah pasti udah pinter-pinter banget karena gampang, tapi kadang-kadang nggak akhirnya karena nggak bisa istiqomah. Apa sih syaratnya? Allah nawarin itu wa anta fihim. Di sini secara ilmu nahwu wawunya ini wawu haliyah. Jadi kalau wawu haliyah ngerti ini bukan dan. Jadi kalau kita nyantri belajar gramatikal bahasa Arab dari kitab yang paling kecil Jurumiyah, naik lagi mungkin Imriti, naik lagi sampai Alfiyah, itu kalau kita lihat macam-macam wau, ya kita tahu kadang-kadang wau atof doang yang artinya dan, padahal banyak. Ada wau atof yang artinya dan, ada wau qasam yang artinya demi Allah, ada wau ma'iyah yang artinya berarti beserta, ada lagi yang saya sebutin ini kayak sekarang wau haliyah yang artinya bukan dan, bukan demi, tapi ada mana istidrok, sementara ngerjamainnya. Allah nggak bakalan menurunkan bencana untuk Indonesia. Bicara bencana luas yang tadi udah saya sebutin, bicara lingkup terkecil personal keluarga, Allah nggak bakal bikin rumah tangga kamu rezekinya seret, urusan nggak lancar, punya utang nggak kebayar, rumah tangga nggak sakinah, anak nggak soleh-soleha. Tapi syaratnya ada, Allah minta apa? Wa anta fihim, sementara anta. Bantu ayah bunda, apa sih artinya anta? Anta? Hah, kamu, you, gampang banget kok. Nggak bakalan Allah menurunkan rumah tangga kita nggak sakinah, rezeki nggak lancar. Ya Rob, anak nggak soleh-soleha. Syarat pertama, wa anta fihim, selama engkau mufassir sepakat memaknakan anta ai Muhammad Rasulullah. Sementara engkau hai Taufikur Rahman, sementara engkau ayahanda, sementara engkau para bunda masih anta menyertakan engkau ya Muhammad pada kehidupan mereka. Berarti kalau menyertakan Nabi kita Muhammad dalam kehidupan kita, karena di situ pakai nama anta dari namanya dulu. Maksudnya, lah coba aja. Ini sekarang udah jam 8:04. Sekarang subuh, mohon maaf ayah bunda, rada malam, jam 4:09 udah subuh, betul Bapak? Iya. Nah sekarang kita tanya diri kita nih, kalau sekarang udah alhamdulillah, besok udah lusa terus. Punten, dari melek mata tadi sebelum subuh sampai genari sekarang kajian duha, punten pisan. Bukan mau ibaratnya detail nanya satu persatu, ini kita tanya ntar jawabnya pakai hati. Kira-kira udah berapa ribu kita menyebut nama Nabi kita Muhammad? Urusan pengen lancar, punten, kira-kira jamaah Nurul Hidayah dalam sehari dapat gak 5.000 nyebut nama Nabi Muhammad? 3.000? 2.000? 1.000? Gopek 200 deh, 200. Ya paling kan seorang dong 100 saja. Rezeki pengen lancar, rumah tangga pengen semuanya barokah, lah genari cepet aja belum nyampe. Itu kalau Nabi bisa mantep, kamu bilang cinta bullshit. Kenapa? Naik kereta pakai kacamata, ada dusta di antara kita. Lah iya Pak, ini syaratnya gampang banget kok. Selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Punten bukan berarti menyimpulkan atau memvonis di saat terjadi bencana. Mohon maaf, evaluasi buat kita semua. Berarti masyarakat di situnya udah nggak tapi doyan, udah nggak tapi banyak nyebut nama Nabi kita.
Ini yang ngajuin syarat ayah bunda bukan Taufikur Rahman, bukan elit politik, bukan. Karena nih yang berjanji bukan politisi, tapi yang berjanji Gusti Allah. Karena kalau janji politisi, apalagi zaman pilkada begini, mohon maaf, jangan terlalu banget dibela-belain. Kadang-kadang ntar makan hati. Lah benar loh. Karena yang namanya pilkada di mana-mana Pak, mohon maaf ya, beda tipis dengan pilkabe. Jadi kalau pilkabe bunda lupa jadi, kan banyak kan pilkada begitu jadi bagaimana mereka? Nah itu. Saya nggak nyebut si A, si B, si C, ini ngingetin aja. Jangan sampai ntar di luar Masjid Nurul Hidayah kita berbeda-beda yang kita pilih, tapi ke bawah jadi rusak keluarga kita, jadi rusak yang namanya persatuan kita yang udah cakep begini. Nyantuk. Tapi ponton begini nggak gampang. Belum ada yang ngiruin ya begini. Iya, gitu. Hadirin rahimakumullah, kita terusin lagi. Itu syarat pertama. Kenapa ayah bunda? Ya Allah ya bunda, ini bukan saya yang nyebutin. Kita tambah lagi. Betapa mulianya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat deh. Quran surat ke-61. Juz ke-28 ayat ke-6. Ya, silakan. Surat ke-61 juz 28 ayat ke-6. Silahkan ayah bunda yang nggak bawa Quran, para ayahanda, tapi di handphone ada aplikasi Qurannya, mangga dibuka untuk lebih mentaukidkan, lebih meyakinkan. Ya, karena orang selama ini taunya Ustaz Pantun berarti mantun, itu mah selingan. Tapi asli saya pakai soft asli. Memang dulu selama belajar, tadinya saya nggak mau pakai gelar SQ, diomelin saya sama rektor saya. Iya, pas lagi acara live situ Gintung jebol live TV One di sana. Ternyata dari audiens yang ada rektor dan juga dosen saya. Ya Allah, begitu kelar malu banget saya dipanggil. Ternyata yang diceramain juga ada rektor saya, PTQ itu di PTQ saya 1S2 saya. Lantas dipanggil saya, Taufikur Rahman, siap guru. Kenapa gelar kamu nggak pakai? Takut guru, berat bawanya, sarjana Quran. Apalagi dijelasin saya, yang pada nggak kuliah aja pengen dapat gelar, sampean tuh legal. Gitu kan? Iya, ya Bu, emang benar juga sih Pak dipikirin Pak. Tuh yang pada jadi pilkada karena nggak sempat kuliah, sampai gelar dibeli-beli kan gitu Pak. Iya, lah saya dinasihatin begitu. Ya siap guru, ya udah dah, yarin dah, buat sekedar nakut-nakutin tikus, yarin dah, sambil nama guru begitu. Gitu. Dan alhamdulillah memang kehabisan binik mah S1, S2 di PTQ saya lulus, bukan lolos. Iya, nggak banyak yang lolos ayah bunda. Karena zaman saya saat itu kuliah di PTQ, masya Allah, satu emang delegasi dari perwakilan daerah. Yang kedua, kenapa jadi berat? Karena 6 bulan tuh 1 semester harus selesai 4 juz. Zaman saya, nggak tahu kalau sekarang peraturan masih sama atau enggak. Makanya terasa 99 kami masuk peserta mahasiswa 45 orang. Lagi wisuda 2003 tinggal 11 orang. Lah pada kemana Sat? Banyak yang lolos di tengah jalan. Itu, gitu kan? Makanya tahadusan bini mah saya ngelihat ngisi di Istiqlal, imamnya ya besti kuliah. Iya, gitu. Pindah ke Masjid Atin, ya besti juga. Apalagi Pondok Indah tuh udah kayak Roni kalau ngisi sana udah. Iya, yang Bilal ya sob temen, yang khotib ya saya, yang semua udah. Termasuk juga mungkin jangan-jangan Nurul Hidayah begitu juga di sini. Iya, baik ayah bunda, saya terusin lagi. Tadi surat keberapa udah ketemu belum? Nah tadi saya celingan aja cerita gitu, karena saya lihat ngebet-ngebetnya lama juga nyarinya kan gitu. Iya, kalau nyarinya aja susah gimana ngapalnya kan gitu. Surat ke-61 ayah bunda, As-Sof, ayat keberapa tadi? Saya langsung masuk kepada poinnya karena di sini lagi menyebut mulianya nama Nabi Muhammad. Di situ ayah bunda yang berkata Nabi Isa. Nabi Isa berkata dan menyampaikan berita gembira akan datang seorang rasul, dan beliau menyebutnya, perhatikan di situ, mimba dismuhu Ahmad. Akan datang nanti nabi setelah aku sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman. Nabi Isa, perhatikan di situ, nyebutnya bukan Muhammad. Nyebutnya apa ya bunda? Ahmad. Kalau kita nyebutnya apa? Muhammad. Kita nyebutnya apa? Dalam As-Sof Quran surat As-Sof ayat ke-6 Nabi Isa nyebutnya apa? Ahmad.
Ntar kalau kita pulang anak kita nanya apa gimana jawabnya? Mah, iya kenapa nak? Kemarin maulidan di sekolah, terus Pak Ustadz buka Quran surat As-Saff, terus kok Nabi Isa nyebutnya Ahmad, kita nyebutnya Muhammad, ini gimana mah solusinya? Apa langsung kita cut? Udah nak, kamu jangan cerewet, emang dari sononya begitu. Jangan. Anak sekarang nggak bisa kita pakai jawab begitu Bapak Ibu. Pakai realita, fakta ilmiah. Ayah bunda, ini masih berkaitan tadi surat Al-Anfal ya. Karena kita pengen kan rumah tangga kita sakinah, urusan lancar, utang kalaupun ada bisa kebayar, ya. Dan di situ Allah ngasih syarat wa antafihim. Sementara engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Ini yang pertama kita lihat. Nabi Isa nyebutnya apa ya bunda? Ahmad. Kita nyebutnya apa? Saya lagi sambil mikir gimana bahasanya yang gampang, biar gampang, cepat secepat-cepatnya, gampang dipahamin. Karena kalau di pesantren nggak jelasin begini, pasti saya sama santri ada whiteboard, ada spidol, saya tulis-tulis. Karena karena ini perlu, memang ada ininya. Oke, saya lagi insya Allah mudah-mudahan ini bisa begini ayah bunda. Kalau kita belajar bahasa Inggris, itu kalau kita belajar gramatikal bahasa Inggris, kita ntar ketemu dengan bahasan adjektif, sifat. Dan saat menyebutkan adjektif sifat itu ada nanti bagaimana merubah dari yang biasa menjadi super. Contoh begini, bahasa Inggrisnya dulu nih bunda, apa bahasa Inggrisnya cantik? Oke, sekarang mau berubah sama bunda, berubah jadi lebih cantik, jadi bagaimana? Ada tambahan kan? Ada more, ada very kan? Itu bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab Pak, nama superlatif itu punya bahasa sendiri, bahasa Arab namanya isim tafdil. Isim tafdil itu superlatif kalau bahasa Inggris kita. Nah nggak perlu pakai tambahan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab cukup datangkan wazan af'alu. Contoh prakteknya di lapangan, di dalam bacaan begini. Ayah bunda bantuin, apakah bahasa Arabnya besar? Apa? Bukan akbar, kabirun. Kabirun. Ayah bunda, apa bahasa Arab besar? Kabir. Oke, kurang kalau satu, biar nanti enak ngebandinginnya. Kedua, apakah bahasa Arabnya kecil? Saghirun. Oke, dua ya, dua kata nih sepakatin dulu nih. Ya saya ulang lagi, saya pinjam sambil kita ulang-ulang. Apakah bahasa Arabnya besar? Kabirun, udah sepakat. Mau di Nurul Hidayah, mau di luar kota, mau di luar negeri, bahasa Arabnya besar, nggak berubah. Objektif sampai hari kiamat. Besar, kabirun. Kecil, saghirun. Tambah satu lagi, bahasa Arabnya terpuji. Langsung saya bantuin jawab, Muhammadun. Apa ya bunda? Udah berapa tuh? 3. Punten, biar betul-betul meresap ke hati. Apakah bahasa Arabnya besar? Apakah bahasa Arabnya kecil? Apakah bahasa Arabnya terpuji? Paham ya sampai sini ya? Oke, ternyata kita mau sholat zuhur nanti di Nurul Hidayah. Begitu kita sudah siap sholat ayah bunda, maka kata ilmu fikih yang mengikuti bahasa Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu wahai jamaah Nurul Hidayah sebagaimana kamu lihat aku sholat, akunya Rasulullah. Berarti yang namanya sholat Nabi mengerjakan diawali dengan takbir. Makanya oleh ulama fikih dan pendapat jumhur sepakat yang namanya sholat adalah aqwalun, kumpulan perkataan, wa af'alun, kumpulan perbuatan, muftatahatun bit takbiri, yang diawali start dengan takbir, diakhiri dengan salam. Begitu kita takbir, punten banget. Karena kalau nggak takbir tuh ihram nggak sah. Maka nyebutnya Allahu Kabir apa Allahu Akbar. Berubah tuh. Karena di saat kita lagi sholat semuanya nggak ada yang lebih besar dari Gusti Allah. Maka yang tadinya kabir artinya besar, di saat kita lagi mau sholat pindahkan jadi isim tafdil, pindahkan jadi sifat superlatif, datangkan wajan af'alu, yang tadinya kabir af'alu akbar. Allahu akbar.
akbar. Allah yang maha besar. Ada mahanya di situ. Lebih, the best. Paham sampai sini nih? Paham ya? Ternyata lagi mau sholat kita ingat, ya Allah, tadi ana lagi ngaji, nggak berasa udah keluar hadas, bukan najis. Kalau kena najis nggak ada, bersih kita. Gamis saya nggak kena kotoran, nggak kena telek, ayah bunda pun bersih. Tapi ingat, yang namanya tadi buang angin. Buang angin dalam fikih diatur dua. Ada yang durot, yang rada kenceng tapi berkualitas. Ya. Ada lagi yang surah, rada rahasia tapi kualitas rada lama nih. Iya, tergantung ntar apa yang dimakan kan gitu. Nah, ternyata ingat, ya Allah, nggak bisa ana langsung Allahu Akbar aja. Nggak, ana harus ke belakang dulu. Kemana? Ke kamar wudhu. Untuk ngapain? Wudhu. Mari saat kita wudhu, udah kalau memang kata dulu, udah bersih, mau wudhu, kita baca tuh yang namanya rukun wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Semuanya ada 4, disempurnakan jadi ada 6. Kenapa? Karena ada niat, diakhiri dengan tertib. Allahu Akbar. Lagi mau wudhu, kita ingat, kita baca tuh lafaznya wudhunya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Ngucapnya sogir apa asgor? Asgor. Karena pakai superlatif di situ. Saking nggak kelihatannya pakai superlatif. Ya Allah, menghilangkan hadas yang sangat kecil. Nggak kelihatan memang hadas. Orang nggak ada najis kok. Nggak mungkin kita nyebutnya sogir. Pakai superlatif. Wajan afalu yang artinya tadi sogir jadi asgor. Bisa di sini dipahami? Contoh-contohnya nih. Yang tadi for example bisa dipahami ya. Oke, udah 2. Lantas apa hubungannya? Punten. Tadi Muhammad artinya apa? Muhammad artinya apa? Lihat akhlak Nabi Allah Isa sama junjungan Nabi kita Muhammad. Dia nggak bisa nyebut Muhammad. Dia pakai ucapan superlatif. Dia nggak nyebut terpuji. Tapi Nabi Allah Isa betul-betul mempromosikan. Ini tolong nih, yang nggak doyan maulidan jangan belaga budek, dengerin. Nggak beneran, malu pak. Zaman Nabi Isa belum ada maulidan belum, tapi Nabi Allah Isa mempromosikan habis ini. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu, kalau hari gini nggak ada maulidan, anak-anak kita ngeri loh. Kenapa? Mereka lebih apal bintang-bintang sinetron luar negeri ketimbang nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bu, Ibu, maulidan tuh yang kami bahas begitu tuh sejarah. Ya Allah ya Rabbi, jangankan anak-anaknya zaman now, coba sama bapaknya tidak ada yang bisa ngulangin barusan tuh. Iya. Nabi Muhammad belum lahir, tapi Nabi Allah Isa betul-betul akhlaknya luhur, akhlaknya luar biasa mulianya. Udah dipromosikan habis. Aban lahir nanti seorang nabi setelah aku yang lebih the best. Dia tidak bisa nyebut Muhammad, nyebutnya pakai superlatif. Ahmadu, lebih terpuji. Ayah bunda paham gak nih? Jadi kalau disebut Muhammad artinya apa? Tapi kalau disebut Ahmad lebih terpuji. Nabi Isa nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Ahmad ayah bunda, lebih terpuji. Ini saya kalau baca begini jujur ya bunda, ya Allah, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak banget kita lihat tampilan di televisi yang nggak bagus untuk contoh anak-anak kita nonton. Punten, ada lagi debat, diskusi di televisi ditayangkan, berpasang-pasang juta mata melihat itu, padahal diskusinya sama dosennya dulu masih kuliah. Tapi punten, udah kayak pinteran dia akhlaknya. Saya nggak perlu sebutin A, C, B, C, C-nya, silakan. Kenapa? Ya Allah, sampean belajarnya sama beliau, gurunya. Kan kalau Profesor Dr. Emil Salim itu orang senior ya Anda. Dan bukan hanya pintar, emang cerdas, betul Bang nggak? Tapi ketika berdebat, ya Allah, kalau bahasa saya mah bocah ngapa ini ya? Iya, kenapa? Orang sekarang bicara akhlak yang kurang.
Gelarnya mah boleh banyak, S1, S2, S3, kadang-kadang kebanyakan S jadi beku. Lah iya, lupa bab akhlak. Allahu Akbar. Setinggi apapun ilmu kita, kalau adab kita nihil, nah sudah nggak ada apa-apanya. Kalau bahasa saya mah sederhana, pergi nanamu di hari Sabtu, nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlak jauh lebih utama. Iya, Nabi Allah Isa berarti akhlaknya bagus apa enggak ya bunda? Nabi Muhammad itu belum lahir loh, belum ada, tapi udah dipromosikan. Nyebutnya apa Nabi Isa? Ahmad apa Muhammad? Sekarang udah kejauh nggak alasan itu? Berarti kalau kita sebut Muhammad artinya apa? Kalau nyebut Ahmad lebih terpuji. Allahu Akbar. Berarti Nabi Allah Isa memuliakan nama Nabi Muhammad. Kalau Gusti Allah gimana? Oh, kalau Gusti Allah kita lihat lagi. Sampai karena memberikan garansi nggak bakalan bencana turun, nggak bakalan urusan pribadi ya, rezeki jadi seret, utang nggak kebayar, anak nggak dengar kata, syaratnya dikasih Allah, wa anta fihim, selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Yuk kita lihat yang kedua, Quran surat ke-33 juz ke-22 ayat ke-56. Bener kan? Saya bilang walaupun pendek ayatnya, ini baru separuh aja, udah 8:30 lewat ini. Iya, beneran ya bunda, dan ini bukan ngarang. Saya emang dulu dari kuliah emang demen bahasanya begini. Begitu masuk TV dikasih bonus sama Gusti Allah, pintar mantun. Lah iya, orang kenal usah pantun, tapi nggak apa-apa, karena emang budaya orang tua kita namanya orang Melayu, ya harus kita jaga budaya, Pak. Iya, yang punya itu Indonesia, betul bang ya bunda? Insya Allah saya nggak sembarangan pakai kain katun pergi jalan-jalan warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun nggak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Iya. Oke, saya lanjutin. Selingan kan begini jadi nggak terlalu tegang-tegang banget. Apalagi masjidnya enak banget. Saya diundang ke sini jujur rada-rada takut. Takut kenapa? Beneran bukan takut apa-apa. Ya Allah, semalam nyampe rumah jam 2, sebelum subuh udah berangkat lagi. Takutnya masjidnya enak, nyender nggak berasa. Ya saya nggak berani nyender ini. Iya, gitu. Ini kalau udah begini kan seperti ngaji, nggak yang Ramadan, nggak yang kajian duha. Tempat yang paling laku 2, kalau nggak tiang senderan. Iya, terus aja nyender nggak apa-apa. Gitu. Hadirin taman takutnya udah bicaranya lurus, jamaah nyender, malam kurang tidur, biasanya obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur. Tapi di sini belum tidur kan? Coba saya tes. Assalamualaikum. Oh, masih dijawab salam saya. Ya, oke, saya lanjutkan. Surat keberapa tadi ya bunda? 33. Juz berapa? 22 ayat ke-56. Lihat lagi di situ. Kali ini langsung Allah mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab ayat 56. Sudah ketemu ya? Biar lebih afdal juga saya baca lagi ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayah bunda perhatikan di situ. Kalau yang ngebahas dari gramatikal bahasa Arab, ya, Jumat kemarin saya dapat tugas khutbah di Masjid Al-Hijri, masjid anak-anak mahasiswa-mahasiswi Ibnu Khaldun Bogor. Saya kaget begitu naik mimbar, ya Allah, di bawah ada guru saya Profesor Dr. Didin Hafiduddin. Di hati terasa ke pasar pagi naik mobil bis grogi abis. Ya namanya guru gitu. Iya, apalagi gurunya bukan emang orang alim, ya profesor doktor. Ya kan kalau misalkan nyeramin sama aja ngajar itik berenang. Tapi saya minta maaf, namanya tugas harus saya jalankan. Nah, saya bahas ayat ini nih. Turun lagi kelar bak dia, beliau ngajak bincang-bincang ke saya dan saya mau nanya, ayahanda, tolong dong, kenapa? Koreksi, kalau ada yang kurang pas jangan kayak nggak enak-enak, ya, karena di hadapan orang alim kan enak. Jadi kalau memang kurang pas, beliau langsung dikoreksi dan saya nggak akan pernah marah, apalagi secara ilmiah. Masya Allah, enggak, udah cakep kata dia.
Jadi ngebayangin kita dulu masih nyantri, ya Allah. Gimana? Nih surat Al-Ahzab ayat berapa? 56. Ini bukan kata saya, dan kemarin sudah minta persetujuan dari profesor yang saya bahas gimana. Udah cocok, nggak apa-apa, teruskan. Nah, mana? Lihat aja di situ ayah bunda. Diawali dengan inna. Kalau kita ngaji lagi gramatikal bahasa Arab, sepakat tuh. Mau di Indonesia, mau di luar kota, mau di luar negeri, sampai hari kiamat, inna fungsinya harfu nasbin wa taukidin. Huruf yang untuk meyakinkan, huruf yang untuk meneguhkan, huruf yang untuk mengukuhkan. Dulu masih zamannya, kalau bahasa kita mah cinta monyet, ngomong nih santriawan sama santriawati, uhibbuki. Apa sih artinya? I love you. Kalau santriawatinya udah ngaji harfu inna, bohong loh. Tapi lain lagi, wallah inni uhibbuki. Wah, ini mantap udah. Demi Allah, aku sungguh-sungguh cinta padamu. Nah, beda tuh bobotnya. Nah, di sini Allah mengawali firman-Nya pakai inna. Berarti menunjukkan, apalagi emang Quran nggak pakai inna aja kita percaya kok, apalagi pakai inna. Sungguh Allah. Ada waw ataf. Nah, ini waw ataf baru nih, waw penghubung ya, yang menyamakan. Berarti anak Ustadz ada berapa? Ada 2. Oh gitu. Siapa namanya? Oh, yang perempuan namanya Ananda Rapti Nur Latifah. Saya pakai waw ataf, dan karena maknanya sama tuh anak saya. Dan yang laki-laki namanya Muhammad Ajril, itu dan. Di sini sama. Sungguh Allah dan para malaikatnya. Lihat ayahanda begitu indah bahasa Quran di surat Al-Ahzab ayat 56. Di situ ada bentuk kata kerja, yusalluna, bentuk verb itu kata kerja. Dan bentuk verbnya luar biasa. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kan verb itu di macam-macam tuh. Ada verb waktunya lampau, past tense. Ada yang baru akan doang, future tense. Ada yang sedang berlangsung atau simple present tense, continuous tense. Tapi ngomong-ngomong masih understand ini. Itu kalau bahasa Inggris saya Anda, betul nggak Bunda tuh? Nah, tapi untuk bentuk surat Al-Ahzab ayat ke-56, di saat meneguhkan, di saat mengukuhkan kemuliaan yang kita lagi sedang bahas tadi, Al-Anfal ayat 33, wa anta fihim, lihat Gusti Allah, sungguh aku dan para malaikatku, Allah memilih redaksinya bentuk kata kerja fi'il mudhari. Ayah Bunda, fi'il mudhari itu berarti sama dengan simple present tense, future tense. Jadi nggak ada ngasoknya, jadi nggak ada liburnya. Kenapa? Karena kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, di saat menggunakan kata kerja fi'il mudhari, maka makna di dalamnya hadir wal istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Atau mana yang lagi, lil istimrar, terus menerus. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat. Sekarang iya, besok iya, kemarin iya, nggak pernah berhenti. Lihat bentuk kalimat yang berikutnya, ada kalimat umum, nakiroh, umum. Di halaman banyak mobil, ada mobil mana, merah, hitam, putih, umum. Tapi ditanya, kalau Ustaz mobil yang mana? Yang ini. Jadi dikhususkan makrifat. Di situ lihat alan nabi, ada alif lam samsiyah. Bunda kalau ngaji tahsin, tahu kan alif lam samsiyah? Alif lam samsiyah di situ. Kalau dalam bahasa Arab maknanya kalau ada alif lam samsiyah umum dikhususkan. Ini Ustaz banyak gelas, tapi gelas yang buat Ustaz ini gelas satu yang ini, khususnya itu. Nah, di situ bentuk mengkhususkan, bukan buat Nabi Ibrahim, bukan buat Nabi Ismail, bukan buat Nabi Musa, bukan buat Nabi Isa, spesial just for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah nyuruh salat, Allah nggak salat. Allah nyuruh zakat, Allah nggak zakat. Allah nyuruh puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh haji, Allah nggak haji. Allah nyuruh umroh, Allah nggak umroh. Tapi Allah mencontohkan sholawat, Allah yang udah nyontoin duluan. Jadi nggak ada berhentinya. Terus berselawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, itu yang pertama. Jadi nggak akan mungkin urusan kita nggak lancar, rezeki betul-betul jadi syarat. Syaratnya selama engkau ya Muhammad masih membersamai mereka.
Apalagi di samping udah banyak menyebut namanya, kita praktekkan perbuatannya. Mana? Nih kayak sekarang. Duha kita jaga. Jangan dianggap duha remeh. Masya Allah ya bunda. Ini saban hari sambungan sendi tulang-tulang kita nih, itu setiap hari minta disedekahin. Bayangin kalau yang nggak pernah duha dari mulai akil balik. Sementara menurut kajian dokter, Nabi sejak 14 abad tahun yang lalu udah menjawab duha 2 rakaat. Kenapa? Karena dalam sendi-sendi tulang kamu itu hampir 360 sambungannya. Setiap hari minta disedekahin. Setiap hari. Allah nggak minta bayar banyak, udah setiap hari bayar. Berarti kalau dari akil balik sampai sekarang kita udah bulat balik, nggak pernah duha, punten nggak pernah duha. Sama aja kita naik taksi, itu kita nggak turun-turun, tuh taksi muter aja, argunya jalan terus. Kadang-kadang begitu udah sakit baru dulu dah, ya Allah, kata malaikat yang monten, lu kemana aja bro? Kemarin aja sehat, boro-boro duha. Iya, nah Nabi ngasih jaminan 2 rakaat duha bisa meluluskan yang diminta untuk bayar pajak untuk tubuh kita itu. Kembali kepada tadi, berarti nama Nabi kita Muhammad mulia apa enggak ya bunda? Ya, yuk pulang dari sini. Dan enaknya ya bunda, selawat beda kayak ibadah yang lain. Kita lagi menstruasi nih yang perempuan, sholat haram. Bunda lagi menstruasi nih, mau ke pelataran Ka'bah tawaf haram. Bunda lagi menstruasi nih, ingat tikap Darul Hidayah haram. Iya, bunda lagi menstruasi nih, megang Quran, baca Quran haram. Tapi bunda lagi menstruasi, selama bukan di kamar mandi, selama bukan di WC, selawat halal. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya Allah. Ya bunda paham gak ini bahasan kita? Jadi ya kalau tadi kita masih menyebut cepek gitu ya, mudah-mudahan habis dari kajian duha ini. Sekarang saya korelasikan sama pengalaman, boleh ya? 2012 saya punya temen, kebetulan memang dia keluarganya keluarga Saudi. Nah lagi dia haji, kelar hajian dia mampir ke rumah. Hajinya haji yang cuman nggak nyampe 12 hari, ya mahal. Cuman dengan cerita saya tahu nih orang termasuk memang yang, tapi saya temen akrab, walaupun dia nggak demen sama maulidan. Karena yang namanya gitu mah ya, cuman begitu mampir ke rumah, saya iseng-iseng nanya ke beliau. Saya manggilnya emang bib aja, masih ada orang kok. Bib, inti hajian? Iya, lancar-lancar. Ngomong-ngomong, inti di Madinah, inti ziarah nggak ke makam Nabi? Saya tanya gitu bunda. Nah orangnya masih ada, ya, ditinggal dekat tetangga sama saya. Nah, sekarang masih akrab juga. Singkat kata dia jawab, enggak, anda nggak ziarah ke makam Nabi. Inti datang kemari bangga, masih bisa cengengesan. Inti udah ke Madinah, nggak ziarah ke makam Nabi. Inti jangan bangga. Lama ngapa Ustaz? Pikirin. Kenapa Ustaz pikirin? Berarti bukan inti yang nggak mau ziarah, Nabi ogah didatengin sama inti. Sekali gitu bu. Sekarang bunda naik pesawat aja ke King Abdul Aziz sudah 9 jam dan nggak gratis, apalagi bisnis. Betul apa enggak? Bukan harga murah, udah di Madinah nggak jarak ke makam Nabi, lah jangan bangga. Berarti Nabi ogah didatangkan sama ini. Saya ngomong emang orang Betawi belak-belakan aja. Akhirnya dia bengong. Iya benar juga ya tadi. Ya, kita mah bukan siapa-siapa sama Nabi. Pak, Bu, itu yang namanya Raudhah. Walaupun sekarang setelah after corona kita dijadwalkan, betul apa enggak tuh? Yang laki-laki jujur ibu, habis corona lebih tertib. Tapi kenapa perempuan tetap gaduh ya? Bingung saya. Iya, nggak tegang lihatnya kalau buat yang sepuh-sepuh gitu, dorong sono, habis giliran foto, ayo gaya-gaya Raudhah, gaya Raudhah, kan gitu. Hadirin rahimakumullah, saya bilang ke beliau, inti jangan bangga, lah berarti Nabi ogah di tangan nama inti. Lah udah jauh-jauh. Saya contoh,
Ini yang ngundang saya kemarin Ustadz Zulfikar, Masya Allah ya, mampir saya ke daerah Jombang, daerah Tangerang, Pondok Kacang. Lantas saya tahu ada beliau di rumahnya, ada lewatin rumahnya, lantas saya main ke rumah tetangganya. Ada beliau padahal, dan dia tahu, lantas saya nggak mampir atau nggak ngasih kabar. Bang Haji boleh nilai saya, Ustadz Pantun bener-bener kelewatan. Satu, kelewatan jalannya. Lah iya. Dua, kelewatan otaknya. Lah iya. Lu mah bener-bener kelewatan jalannya. Ya udah lewat, nggak mampir, kan kelewatan namanya. Yang kedua, otak lu bener-bener kelewatan. Iya, ngomong ke sono kemari kita besti tuh lewat rumah gua aja nggak ngabarin kan gitu Bu. Nah ini Rasulullah di Madinah yang mengucapkan salam ke Rasul bukan hanya Jamanul Hidayah ya Bunda. Ya Allah, kita lihat tuh di saat kita keluar dari Raudhah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Bunda, kalau begini nih kebayang di otak kita tuh satu kubah hijau yang di luarnya tuh, di dalam blewer udah air mata kita, sekeras apapun hati kita kalau udah di makam Nabi, ya Allah, sampai di situ bertulisan tuh di pojokan Raudhah, apa tulisan Nabi? Sayangnya sama Jamanul Hidayah, apa sayangnya? Syafaati li ahli kabair min ummati. Terus sayang Rasulullah, syafaatku aku udah persiapkan buat para pendosa-pendosa besar daripada umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayah Bunda, akhirnya teman saya ngomong begitu dipikirin. Sekarang jujur, dulu masih zamannya BlackBerry, sekarang ada WhatsApp, statusnya saya intip, wih gak berubah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal tadinya anti banget sama salawatan itu. Ini cerita yang memang saya nggak buat-buat begitu. Jadi kalau misalkan kita nih ke Masjid Nurul Hidayah, ke musola, ke Majelis Salim, lantas kita mohon maaf nih kadang-kadang gue mah nggak mau datang ke Nurul Hidayah. Inti pikirin, bukan inti yang nggak mau datang, masjidnya ogah di dalam nama inti. Jadi jangan bangga dulu. Ini tempat yang paling mulia, yang namanya masjid itu di dunia. Tempat yang paling buruk kata Nabi, pasar paling mulia masjid. Lantas kita ngambek nih sama masjid, ngambek musola, pede, gua nggak mau datang. Salah omongan itu. Masjidnya ogah di dalam itu. Lah iya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jam 9 kurang 7 menit. Saya ngasih tahu. Ya Allah. Ayah Bunda, jangan sungkan-sungkan ya, perbanyak selawat Nabi itu. Orang yang baca doa nggak pakai selawat, ya Allah, sama aja ngirim surat nggak pakai alamat. Nyampinya paling ke Depok, rumah Ayu Ting Ting, alamat palsu. Iya. Jadi jangan dianggap remeh. Dan di sini Nabi memberikan garansi wa anta fihim. Masih setengah lagi itu ayat. Kan tadi saya bilang, ayah Bunda, tampain di akhir apa yang berikutnya, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua, kata Gusti Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-33, dan Allah nggak bakalan nurunin bencana kepada mereka. Ya, kan rumah tangga nggak sakinah berarti mohon maaf ya bencana. Anak, ya Allah ya Rabbi, orang tua namanya cakep banget Abdullah, sekarang karena kebawa akhlak yang nggak bagus manggil bapaknya bokap. Ibunya namanya Zainab, biar gaul manggil nyokap, digabung bonyok tuh. Anak zaman begitu kan sekarang Pak. Ya Allah, saya dulu masih kecil, ya Allah pulang sekolah, begitu sampai di rumah kita cium tangan tuh sama orang tua kita, lantas dia lagi ngobrol dengan tamunya, cium tangannya kurang pas, bukan nggak cium tangan, cuman kurang pas, itu mata orang tua kita langsung nyerang tuh, nyerang paham udah, ntar juga dia tamunya pulang dipanggil lah saya dah. Ya Allah ya Rabbi, itu orang dulu memang keras, tapi rasanya untuk akhlak, ya Allah ya Rabbi, kita sebagai orang tua nggak usah juga keras seperti orang dulu, apa-apa main fisik enggak, tapi perlu kita betul-betul anak sekarang mana kita jadikan diri kita contoh yang bukan hanya pandai menyuruh,
kita juga pandai untuk ditiru. Ayah bunda, itu yang kedua. Allah nggak bakalan bencana, tapi syaratnya yang kedua, wahum yastaghfirun. Sementara mereka, kita masih dawam istighfar. Jadi berapa macam ayah bunda? Dua tuh. Garansi yang Allah berikan. Satu Muhammad Rasulullah, dua istighfar. Ya, Al-Anfal ayat 33. Saya ada cerita juga khusus. Ini kalau kira-kira perlu silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, cukup abaikan. Dan dulu-dulu saya enggak pernah cerita, tapi sekarang saya ceritakan karena ungkapan tahadus binikmah. Anak saya yang kedua cowok, dulu SD 7 tahunan yang lalu. Jujur ayah bunda, suka malu karena istri saya hampir tiap bulan dipanggil kepala sekolah. Beritanya gimana? Anak saya bandel, bader, tapi bader laki pak, berantem mulu. Iya, anak orang dikejar nangis dulu. Istri curhat sama suami, ya sama saya enggak curhat kemana-mana, kali nulis status WhatsApp enggak, nulis di Facebook enggak, cuman ya kita lapor sama Gusti Allah. Kan ada yang maha dari segala yang maha, yang membolak-balikan hati hambanya. Dulu saya nggak pernah cerita ini baru sekarang. Orang kemarin biasa cerita di sini baru tahu deh sekarang. Ya Allah, mikirin itu tuh, hampir 5 kilo berat badan kita turun. Ya kan begitu munajat tahajud kita ngadep ngomong cara orang Betawi aja udah. Ya Allah, saya kesana kemarin disuruh ceramah, ya Allah, ilok anaknya tukang berantem kan begitu. Iya, masa iya sih ya Allah kan gitu. Ngomong kita. Ya Allah, dah ingat Al-Anfal ayat 33. Itu yang kita lagi bahas tadi. Al-Anfal 33. Ilok ya Allah, kan kamu janji nih. Ilok tuh bahasa Betawi masa iya begitu bu. Masa iya sih ya Allah. Janji kamu kan bukan janji elit politik, ini janji kamu pasti. Yang insya Allah ada suling, ada peniti. Kita nggak akan berpaling ke lain hati kan begitu. Iya. Malin, istikharah, dapat petunjuk. Lagi ngajar begini di majlis besar, datang seorang ulama pakai jubah, kayak gamis, kayak sorban, kayak imamah, buat tongkat. Dalam mimpi saya tuh, saya bangun, saya sambut beliau, saya peluk, saya lihat wajahnya, Buya Yahya yang muncul. Wajahnya langsung besoknya saya bilang ke bini, namun kita berangkat ke Cirebon, ngapain? Bawa nih bocah sekolah, udah gampang, tinggal izin ntar, udah kita bawa ke sana. Saya bilang di perjalanan, lu di sini sok jagoan, sono Cirebon ayo jadi jagoan silakan dah. Iya, jangan jago kandang. Bapak Ibu rahimakumullah, 7 tahun yang lalu kejadian, sedih, iya, mikirin anak. 2 tahun yang lalu, kaget saya di pesantren yang berbeda, gurunya ngasih kabar, "Ustaz datang ya, acara apa sih?" Kebetulan gurunya teman saya waktu di PTQ sekelas itu. Anak antum udah selesai 30 juz hafal Quran. Ini tangan pernah nempeleng pak ke bocah, karena digesek keras, gitu kan. Ya sehari anak saya sendiri bu nggak apa-apa, anak orang tuh nggak berani, bisa dilaporin polisi saya, gitu. Anak saya, gitu kan. Dulu, ya Allah, lagi ingat 7 tahun yang lalu. Berat badan ngaji sampai jatuh kita, darah rendah, mikirin anak. Ya Allah, tadi saya bilang ilok ya Allah, gue selalu ceramah, anak kan begitu. Ya Allah, ya Allah. Nah, ingat Al-Anfal 33 itu berita. Nah, 4 minggu yang lalu saya mampir ke Mesir. Nah, sama tuh bocah di Mesir, gitu kan. Nah, begitu di Mesir cuma 2 malam. Dia izin mau nginep bareng di hotel bersama ayah bundanya. Saya izinkan, ayo nenek kangen. Nah, begitu subuhan dia izin, aku imam ya bi, imam. Jadi imam, saya makmum. Udah lain dah tarikannya dah. Emang ngaji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kelar Fatihah, surahnya udah lain, udah bapaknya paling terikul kuliah. Iya, gitu kan, udah lain, udah, masya Allah. Bapak Ibu, jujur deh, kita sebagai orang tua, bocah jadi imam, baca begitu tuh, jujur deh, kita bicara dari hati ke hati, bahagianya apa bahagia banget bunda. Kalau saya mau cari pribadi, jujur ayah, itu yang dulu jadi nangis kita. Kenapa? Nah, dari Cisalak ke Mangga Besar, lewat Buaran nganter bini, Gunung Salak dibilang besar, jujur besaran hati ini.
kelar ratiban, habis subuhan, habis kahfian, habis tabarokan, dia lapor lagi ke saya kaget. Padahal baru 11 bulan nggak ketemu tuh. Bi, aku mau setoran. Setoran apa kamu? Insya Allah lancar ini, kata dia. Iya, 2 kitab di setoran Pak. 1 Tuhfatul Atfal, kitab tajwid dasar. 2 kitab Jazariyah. Dia baca dengan begitu lancar dan fasih. Ya Allah, saya bilang. Siangnya saya ajak ziarah ke makam Imam Syafi'i sama Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Gitu. Saya bilang ke dia, Tong, 2024 Abi kemari lagi. Cuman lu udah hafal ya? Yang ini, yang mana? Ini Al-Hikam. Gitu, mempromosikan. Insya Allah Bi, doain. Bu, cerita yang padahal 7 tahun yang lalu berat badan sampai kurang 5 kilo. Sampai jatuh. Mikirin anak. Iya, tapi saya curhat ke tetangga? Enggak. Jangankan ke tetangga, ke istri aja enggak saya curhat. Cuman saya yakin dengan janji Allah itu. Al-Anfal ayat 33. Enggak ada enggak mungkin. Jadi ayah bunda, lewat kajian yang singkat, kajian doa ini, mudah-mudahan bisa maslahat dan manfaat. Ya Allah, saya masih punya majlis lagi, maafin banget ya. Cuma nyampe jam 9 doang tuh, jam 9.01 udah tuh di situ. Iya. Nah, kan tadi saya bilang, kalau misalkan dibahas Pak ini bisa lebih sejam, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa manfaat. Ya Allah, kalau saya ngomong rada kasar maafin banget, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ridho ikhlasnya ya, kita baca Fatihah untuk kita yang hadir di masjid kita tercintai. Ya Allah, sehatkan afiatkan kami dalam taat selalu ya Allah. Untuk pendamping hidup kita, putra putri kita, anak cucu mantu kita. Ya Allah, wabil khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina, di Gaza. Ya Allah, yang wafat catat di hadapanmu menjadi syuhada. Ya Allah, berikan pertolonganmu ya Allah kepada saudara-saudara kami yang berada di Gaza dan di Palestina. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestina, fi Gaza wal mujahidin. Ya Rabb, ala ma nawaina wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bagusan. Udah bagusan ini ketahuan udah. Udah ini aja. Iya. Sama-sama.